Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yusuf Raihan seperti biasa di program Binar Bincang Ramadan. Nah teman-teman, di episode ini kita kedatangan Miss Tia yang merupakan salah seorang guru di SD Fatih Bilingual School. Nah, Assalamualaikum Miss Tia. Waalaikumsalam Yusuf. Apa kabar nih Miss? Alhamdulillah. Yusuf gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat nih. Nah, karena di Binar ini kita akan berbincang Miss tentang bulan Ramadan. Nah, jadi kan di bulan Ramadan itu zikir salah satu yang diutamakan Miss. Nah, terus zikir apa saja sih yang bisa kita amalkan di bulan Ramadan? Nah, mungkin sebelum itu Miss bisa berikan penjelasan tentang apa sih zikir itu kepada pemirsa? Ya, jadi zikir itu seperti yang kita tahu sangat banyak. Ada istighfar, kemudian ada bertasbih, tahmid, ya kan? Ada zikir pagi, zikir petang, ya kan? Pasti Yusuf juga sering baca zikir pagi dan petang karena itu juga salah satu zikir yang dianjurkan oleh Allah. Bahkan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41 Allah menganjurkan berzikirlah kepadaku di pagi dan petang, seperti itu. Nah, jadi zikir itu sebenarnya adalah mengingat Allah. Ya, makna dari zikir itu adalah mengingat Allah. Jadi zikir itu bisa dilakukan secara langsung atau bisa juga di dalam hati. Jadi ketika kita mengingat Allah, walaupun bukan dengan ucapan subhanallah gitu, kita mengingat Allah. Oh, ketika melihat ciptaannya kita mengingat Allah. Nah, itu juga sudah termasuk zikir, seperti itu. Nah, terus apa sih beda zikir di bulan Ramadan itu sama zikir-zikir di hari biasa, Miss? Oke, mungkin kalau di bulan Ramadan beberapa zikir yang lebih dianjurkan itu diantaranya ada zikir setelah sholat. Sebenarnya kalau di hari-hari biasa zikir setelah sholat kan juga dianjurkan sama Allah, ya kan? Iya. Nah, tapi karena bulan Ramadan itu bulan yang spesial, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Ya, segala sesuatu hal, segala sesuatu kebaikan, termasuk salah satunya adalah zikir. Ketika kita banyak mengingat Allah di bulan Ramadan, maka akan Allah berikan banyak rahmat kepada kita. Kemudian zikir yang juga dianjurkan di bulan Ramadan itu adalah zikir sebelum sholat witir. Ya, Yusuf kalau sholat tarawih di mana? Biasanya? Di masjid depan rumah gitu, Mi. Oh, masjid depan rumah, ya kan? Biasanya kalau di masjid-masjid itu setelah sholat tarawih nggak langsung witir, ya kan? Kita ya, zikir ada dulu kayak panjang. Zikir panjang gitu. Nah, nanti baru juga, bangun lagi witir. Betul, baru sholat witir. Nah, itu dianjurkan sebaiknya sebelum witir kita zikir dulu. Memperbanyak zikir di situ juga adalah salah satu yang dianjurkan Allah yang utamanya dilakukan di bulan Ramadan. Kemudian di awal Ramadan, nah Allah juga menganjurkan kita untuk berzikir saat melihat hilal. Kemudian berzikir sebelum berbuka puasa, ya kan? Jadi doa orang-orang yang berbuka puasa itu sangat mudah dijawab, ya, sangat mustajab. Jadi oleh karena itu, ketika kita berpuasa saat sebelum berbuka itu ada baiknya kita berdoa dulu, berzikir dulu supaya kita mendapat berkah dari Allah, seperti itu. Kemudian sama seperti hari-hari yang lain juga, kita juga dianjurkan zikir pagi dan petang. Itu karena memang sangat dianjurkan. Bahkan ada zikir khusus kan, ada buku zikir pagi dan petang, karena itu memang dianjurkan oleh Allah, seperti itu. Nah, tadi kan Miss sudah menjelaskan beberapa zikir yang spesial di bulan Ramadan nih, Miss. Terus karena bulan Ramadan itu bulan yang spesial, ada nggak keberkahan atau rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita pas ngelakuin zikir-zikir itu, Miss? Oke. Ada banyak sekali sebenarnya rahmat atau keberkahan dari kita berzikir, khususnya di bulan Ramadan. Yang pertama adalah ketika kita berzikir, apalagi kita berzikirnya bersama-sama, misalnya seperti yang Yusuf lakukan tiap hari kan, ya. Selama Ramadan setelah sekolah ntar ada ke musola. Sebelum sholat kan zikir-zikir dulu. Ya. Nah, itu salah satu keberkahan yang pertama adalah dikelilingi malaikat. Nah, ketika ada sekumpulan orang-orang yang berzikir dan mengingat Allah, malaikat akan ikut bergabung. Malaikat akan mengelilingi kelompok tersebut dan mendoakan. Jadi bayangkan ketika kita mengingat Allah, kita sendiri diingat oleh Allah, kemudian diberikan pahala oleh Allah, kemudian didoakan lagi sama malaikat. Itu merupakan suatu keberkahan yang sangat besar bagi kita kalau kita melakukan zikir kan, seperti itu. Kemudian adapun keberkahan yang kedua, yang tadi saya sampaikan juga, kita diingat oleh Allah. Jadi ketika kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita juga.
Yusuf pernah dengar nggak perumpamaan ketika seorang hambanya berjalan menuju Allah, maka Allah akan berlari menujunya. Jadi segitunya. Jadi ketika kita mengingat Allah, Allah tuh nggak akan lupa sama kita. Oh, ini hamba saya mengingat saya. Allah itu sangat senang kepada hambanya yang mengingat Allah, ya kan? Karena kebanyakan orang itu akan mengingat Allah saat diberikan musibah. Iya, kecobaan. Ya kan? Kalau lagi senang, jarang kan orang ingat Allah gitu. Jadi makanya ketika kita mengingat Allah bukan hanya saat dikasih musibah, itu Allah sangat senang. Maka Allah akan membersamai kita. Berarti zikirnya juga nggak boleh sekali-sekali nih. Oh iya, nggak boleh. Zikirnya harus rutin, perbanyak, ya kan? Karena apalagi sekolah sekarang kan cuma setengah hari. Iya. Nah itu masih banyak gitu waktu kosong, daripada kita tidur kan mending zikir. Mungkin banyak orang yang mengatakan tidur itu kan ibadah, tapi kan nggak harus tidur dari siang sampai berbuka, kan itu nggak juga. Ya, apalagi kan bisa berzikir atau ngelakuin hal yang lainnya biar bermanfaat. Ya, karena misalnya berbagi iftar misalnya, apalagi dan juga berzikir seperti itu, bisa sama keluarga, bisa sama teman-teman seperti yang Yusuf lakukan sama teman-teman di sekolah. Nah, adapun yang ketiga itu adalah seperti yang kita semua tahu, kalau di bulan Ramadan itu Allah akan melipat gandakan pahala dan keberkahan, ya kan? Jadi ketika kita berzikir di hari biasa, Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Tapi ketika kita berzikir di bulan Ramadan, maka kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah, berkali-kali lipat banyaknya, seperti itu. Kemudian ada juga keberkahan yang lain adalah dalam salah satu hadis Rasulullah, katanya orang yang berzikir itu merupakan penghuni surga. Ya, dalam salah satu hadis riwayat Bukhari, kalau misalnya nggak salah, itu dikatakan jika seseorang berzikir dengan penuh keyakinan di hari tersebut, ketika harinya belum selesai dia meninggal, maka dia merupakan penghuni surga. Adapun kalau dia berzikir dengan penuh keyakinan di saat malam hari dan dia meninggal sebelum subuh, dia juga merupakan penghuni surga, seperti itu. Jadi sebesar itu keutamaan kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Zikir itu adalah sunnah, tapi yang sangat dianjurkan oleh Allah, seperti itu. Kalau menurut Yusuf, apa arti dari hukum sunnah itu, nak? Jadi kalau kita ngelakuin itu kita mendapatkan pahala, Miss, tapi kalau kita tinggalkan kita nggak bakalan dapatin dosa gitu. Ya, mungkin yang sering kita dengar itu, ya kan? Kalau kita lakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan ya nggak berdosa juga. Iya. Tapi ada dulu pernah salah satu guru Miss mengatakan makna yang lebih lebih menampar mungkin ya. Jadi sunnah itu, apalagi untuk hal-hal kayak zikir, itu kan sangat dianjurkan. Atau sunnah yang lain seperti apa, misalnya duha, tahajud gitu. Memang kita kalau nggak melakukan, nggak dapat dosa tuh ya udah, itu nggak terlalu membuat kita tergerak untuk melakukan. Tapi ketika sunnah itu dimaknai sebagai kalau kita kerjakan kita mendapat pahala dan keberkahan dari Allah, tapi kalau kita tinggalkan kita akan rugi, ya nggak? Iya, karena kan kita nggak dapat keutamaan dari berzikir dan kan? Sunnah-sunnah lainnya gitu, Miss. Jadi ketika kita lakukan sunnah itu dapat pahala, ketika kita tinggalkan kita rugi, kitanya yang rugi kan? Ya. Allah juga nggak rugi. Iya, kitanya yang rugi. Memang kita nggak dapat dosa, tapi ya kita juga rugi. Makanya apalagi untuk sunnah-sunnah yang sangat dianjurkan, ada baiknya kita memang siapkan waktu khusus untuk melakukan sunnah-sunnah tersebut. Seperti itu. Nah, terus ada keberkahan apa lagi yang bisa kita dapatin dari berzikir, Miss? Oke, masih banyak sebenarnya. Keberkahan selanjutnya adalah kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Tentu saja dosa-dosa yang kecil, ya kan? Karena kalau dosa besar itu kita harus bertaubat dulu untuk diampuni. Jadi ketika kita rajin berzikir, itu kan berarti kita rajin mengingat Allah. Kita terus mengingat pencipta kita, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa kecil kita, seperti itu. Kemudian sama seperti keberkahan pertama tadi, keberkahan berikutnya adalah Allah akan membersamai orang-orang yang berzikir, bukan hanya malaikat. Allah itu akan membersamai orang-orang yang berzikir. Itu maksudnya gimana? Tadi mungkin kita udah bahas, Allah itu akan sangat senang sama hamba-hambanya yang mengingatnya, ya kan? Ketika kita mengingat Allah, ya Allah akan ada bersama kita. Allah nggak akan pernah melupakan hambanya, seperti itu. Oh ya, Miss, biasanya kan kalau misalnya kita ngelihat hal-hal menakjubkan itu bilangnya apa, Miss? Zikir apa yang kita bilang gitu, ucapkan? Biasanya saya kalau dengar itu orang lihat apa yang menakjubkan gitu kan bilangnya subhanallah gitu.
Iya ya. Memang seringnya kita dengar subhanallah. Mungkin saya dulu juga termasuk orang yang kalau lihat sesuatu yang menakjubkan itu bilangnya subhanallah. Karena arti subhanallah itu sendiri apa, Yusuf? Maha suci Allah. Maha suci Allah, ya kan? Karena menurut kita ya kalau melihat hal yang menakjubkan ya maha suci Allah seperti itu kan. Tapi ternyata sebaiknya ketika kita melihat penciptaan Allah yang luar biasa, yang membuat kita takjub, kagum, sebaiknya kita ucapkannya itu adalah Masya Allah. Masya Yang Allah. artinya adalah inilah yang dikehendaki Allah, seperti itu. Karena kalau kita kembali ke subhanallah tadi, sebaiknya diucapkan untuk hal-hal yang ketika kita melihat suatu keburukan atau sesuatu yang tidak pantas, seperti itu. Karena kan Allah itu adalah yang paling suci, yang maha suci. Jadi ketika kita melihat hal yang kurang pantas, kita ucapkan subhanallah. Yang dimaksudkan bahwa Allah itu suci dari hal-hal yang seperti itu. Allah itu maha suci, jauh dari hal-hal yang buruk seperti itu. Jadi sebaiknya ketika melihat hal-hal yang membuat kita kagum, ucapkanlah Masya Allah. Mungkin ada yang ucapkan juga Masya Allah tabarakallah gitu kan. Kalau ada anak lahir, ngucapnya Masya Allah tabarakallah, seperti itu. Itu adalah ungkapan ketika kita kagum, seperti itu. Oke, tadi kan kita udah bahas beberapa keberkahan atau rahmat yang diberikan Allah dari berzikir di bulan Ramadan. Masih ada beberapa lagi nih, Yusuf. Salah satunya yaitu kita dilancarkan rezeki oleh Allah. Ya kan? Jadi kalau kita mau dilancarkan rezeki oleh Allah, salah satu jalannya adalah dengan berzikir. Dan tentu saja ditambah dengan doa, ya kan? Ya. Tidak hanya berzikir. Allah itu tahu hati kita ingin apa. Misalnya Yusuf pengen apa, lagi pengen iPhone, ya. Misalnya Yusuf Mungkin lagi saya lebih pengen kuliah di luar negeri ya, gitu, Miss. amin, insyaallah. Nah, Allah tahu kan isi hati hambanya. Tapi Allah itu akan sangat senang ketika kita meminta dengan penuh keyakinan kepada Allah. Dengan begitu Allah insya Allah akan mengabulkan. Dan diiringi dengan zikir-zikir, insya Allah akan Allah kabulkan. Nah, kemudian keberkahan yang lain adalah diberikan ketenangan hati atau ketentraman hati. Ketika kita lagi penat, Mungkin lagi ada banyak masalah juga, Miss. atau lagi banyak PR misalnya ya. Kalau sebagai biasanya penatnya sama sekolah ya, sama tugas-tugas. Nah, itu cobalah ingat Allah, zikir seperti itu kan. Insya Allah akan Allah berikan ketentraman hati, akan lebih tenang. Karena biasanya orang-orang stres itu karena kurang dari mengingat Allah seperti itu. Karena kalau kita mengingat pencipta kita, insya Allah akan Allah hadirkan ketentraman hati tersebut. Nah, keberkahan yang lain adalah ternyata ketika kita berzikir itu akan meningkatkan fungsi otak kita. Nah, nyambung nggak kira-kira? Bingung ya? Kayak hal yang berbeda gitu, iya Miss. Kan? Jadi apa hubungannya zikir dengan mengaktifkan saraf-saraf di otak kita? Jadi ternyata ada penelitiannya, Yusuf. Ada penelitiannya di Washington ketika diteliti otak kita ketika kita berzikir, saraf-sarafnya itu aktif, saraf-sarafnya itu bekerja. Jadi tahu kan kalau dalam biologi kalau saraf-saraf itu bekerja maka otak kita bisa lebih meningkat gitu fungsinya. Benar sekali. Jadi itu juga salah satu keberkahan yang diberikan Allah dari berzikir. Kemudian selain itu juga kita akan dijauhkan dari jin. Ya kan? Jin itu akan sangat mudah mengganggu orang-orang yang kurang ingat Allah. Jadi ketika kita dekat sama Allah, Allah dekat sama kita, jin itu akan jauh dia. Nggak akan bisa menggoda kita. Apalagi kalau dalam bulan Ramadan ini, jinnya aja udah diikat, Miss. Oh, diikat ya. Iya, jinnya diikat. Tahu nggak makna diikat di bulan Ramadan itu apa? Dibelenggu ya katanya, jin itu diikat. Kalau saya mah taunya kan diikat doang gitu. Diikat. Berarti dia udah nggak ada kerjaan lagi gitu untuk goda-goda kita di bulan Ramadan gitu. Diikat sama Allah ya. Jadi kata Ustadz Adi Hidayat, makna dari dibelenggu jin itu adalah perumpamaan karena di bulan Ramadan itu banyak sekali amalan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah. Jadi ketika lebih banyak amalan yang dilakukan oleh manusia, maka jin itu akan lebih lemah, ya kan? Makanya dikatakan dibelenggu, bukan dibelenggu jadi yang bukan seperti yang berarti kita dia nggak ada lagi gitu. Enggak seperti itu. Jadi karena saking manusia itu berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan dan amalan. Mungkin nanti kita bisa cek lagi sama-sama ya kan, kita belajar lagi supaya kita juga nggak salah ya
seperti itu. Nah, kemudian selain itu ketika kita berzikir itu juga bagian dari cara kita mengontrol diri, mengontrol emosi kita, ya kan? Kalau kita lagi emosi disuruh istighfar, Iya. ya kan? Lagi emosi misal lagi marah banget sama orang gitu kan, pasti nanti ada kawan yang bilang istighfar ya. Nah, itu memang kalau ketika kita istighfar atau zikir-zikir yang lain seperti itu kan, nah itu insya Allah Allah akan bantu untuk mengontrol diri kita. Allah akan redamkan emosi kita, ya kan? Seperti itu. Kemudian juga kita akan diberikan kebahagiaan setelah mati. Jadi nanti sama seperti amalan-amalan lain, zikir itu akan menolong kita nanti setelah kita mati nanti. Dia akan jadi saksi di hadapan Allah ketika bahwa mulut kita itu sering berzikir. Iya, makanya akan lebih baik kalau berzikir itu dengan mengucapkan, tidak hanya dalam hati, karena akan lebih banyak saksi di hari kiamat nanti, ya kan? Akan lebih banyak saksi ketika kita dihisab nanti. Kemudian zikir itu adalah amalan yang sangat disukai Rasulullah, ya kan? Kita sebagai umat Nabi kita, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebaiknya kita mengikuti apa yang disukai oleh Rasulullah, ya kan? Dengan banyaknya keberkahan yang udah kita bahas tadi, kemudian plus poin plusnya adalah itu adalah amalan yang disukai Rasulullah. Apalagi Rasulullah kan juga teladan umat manusia. Iya, benar sekali. Jadi karena apapun yang dilakukan Rasulullah adalah teladan untuk kita umat beliau, maka kita juga harus melakukan zikir, ya kan? Ya seperti itu mungkin. Pastinya ada banyak sekali masih keberkahan-keberkahan yang lain. Mungkin nanti kita bisa pelajari lagi sama-sama, dan semoga dengan kita tahu keutamaan dalam berzikir di bulan Ramadan ini, kita akan lebih bisa meningkatkan diri untuk lebih banyak berzikir dan mengingat Allah, seperti itu. Amin, insyaallah. Nah, itu saja teman-teman untuk pembicaraan kita di episode ini. Sebelum saya akhiri, saya ada pantun nih teman-teman. Bunga mawar, bunga melati, bunga kasturi indah sekali. Bersihkan diri, bersihkan hati. Sebentar lagi berbuka menanti. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.